bebek lumpuh kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin lebih detail kayak gitu, Bang. Ya, jadi argumentasi saya terkait orasi saya bahwa mengatakan Bapak Jokowi sebagai bebek lumpuh adalah berdasarkan satu teori politik, yaitu Lambda teori, yang pertama kali diperkenalkan pada second semester Barack Obama di Amerika. Jadi dalam teori tersebut dikatakan bahwa pemerintahan yang tidak lagi membutuhkan legitimasi masyarakatnya kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Kita bisa lihat pemerintahan Bapak Jokowi semenjak tahun 2019 telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Bahkan di awal pidatonya di tahun 2019 beliau langsung mengumumkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dimana ditolak oleh kaum buruh pada waktu itu. Lalu juga tentang RUU KPK, lalu juga tentang pembangunan IKN, lalu pada hari ini adalah tentang RKUHP. Itulah yang membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini adalah kebijakan yang tidak populis. Bang, di luar ini kemarin beberapa waktu lalu kan Presiden melakukan reshuffle ya. Ada pergantian menteri di sana dan saat ini mungkin bisa dikatakan hampir semua ketua partai politik berada di lingkaran istana. Tanggapan dari teman-teman mahasiswa apa yang dibaca dari reshuffle tersebut? Kami merasa hari ini kan aksi kami untuk menolak berbagai pasal yang membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di RKUHP, dan juga kami meminta draft RKUHP untuk segera dibuka. Kami merasa reshuffle kabinet itu tidak ada manfaatnya untuk tuntutan-tuntutan kami ini. Jadi mau berapa kali pun diganti reshuffle kabinet, mau berapa kali pun kabinet itu diganti orang-orangnya, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan 7x24 jam. Yang dibaca dari reshuffle yang dihuni oleh teman-teman? Tidak ada yang dibaca, karena emang tidak mewujudkan apa-apa bagi RKUHP. Terkait dari Menteri ATR BPR yang berasal dari Panglima TNI, biasanya beberapa kasus kan terjadi kalau misalnya mungkin tetap di RKUHP aja ya, Abang Boy. Fokus di RKUHP aja, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Mungkin aksi lanjutan. Diperkirakan ada berapa masa mungkin yang mengikuti? Yang jelas rakyat sudah marah. Kita sudah mengirim surat desakan kepada Presiden dan DPR melalui Kemensetnek untuk segera membuka draft RKUHP beberapa hari lalu. Dan pada waktu itu pun kita memberikan waktu 3-4 hari untuk segera membuka draft. Tapi sampai hari ini tidak dapat respon. Gitu. Begitupun kami sudah meluangkan berbagai suara-suara kami lewat media sosial, lewat berbagai mahasiswa di seluruh Indonesia juga tidak mendapat respon. Baik keterbukaan draftnya maupun pasal-pasal bermasalah itu dihapus. Sehingga kami rasa aksi lanjutan ini adalah bentuk kemarahan yang luar biasa dari tidak hanya mahasiswa, tapi berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan jika dalam 7x24 jam tidak diberikan tanggapan apapun dari Presiden, dari istana maupun DPR. Berarti udah ada mulai konsolidasi nasional atau baru mau akan? Kami tentu akan melangsungkan konsolidasi di Jakarta, lalu juga ada konsolidasi nasional agar setiap wilayah kemudian bisa bergerak, dan puncaknya adalah tanggal 28 Juni 2022. Itu harus tentu kalau perkiraan masa tentu ini akan menjadi satu gelombang yang besar karena kami membawa tagline semua bisa kena. Jadi semua bisa kena ini karena RKUHP menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kehidupan keseharian dari masyarakat Indonesia. Titik aksinya di mana, Mas? Berkaitan tanggal 28? Di istana atau di DPR juga? Untuk titik aksi kita belum menentukan secara spesifik, tapi pada intinya kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia, mengajak seluruh kaum masyarakat sipil, masyarakat tani dan buruh serta mahasiswa untuk mari kita bersama-sama tumpah ruah ke jalan untuk kita membuktikan satu catatan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah terkait RKUHP ini. Mungkin itu. Bang, amal baknya selain dari Oke. Yang tadi bicara siapa aja deh? Oh ya. Saya Adam Putra Firdaus, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Afwan Haula Zami dari BEM Institut Setiami. Melki Sedek Huang, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI. Ini nanti bisa yang dibagikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, saya tanyakan ke kalian, kita di sini turun karena apa? Kita di sini turun karena ada revisi kitab undang-undang yang sedang dibicarakan, namun tidak mendapat representasi dari rakyat. Apakah betul, kawan-kawan? Apakah betul rakyat diberikan representasi yang benar, kawan-kawan? Tidak. Maka kita tanyakan di sini, kita sedang turun bukan cuma untuk kehidupan daripada kita sendiri. Kita bukan cuma turun hanya dengan kehidupan mahasiswa.